Kisah miris Marc Marquez dan kutukan Mandalika. Akankah terpecahkan tahun ini? Mandalika, sebuah nama yang kini tak hanya menggema di telinga masyarakat Indonesia sebagai sirkuit kebanggaan bangsa, tapi juga menjadi saksi bisu dari sebuah cerita tragis yang terus menghantui sang legenda MotoGP, Marc Marquez. Sirkuit ini berdiri megah di Lombok, dihiasi panorama alam eksotis, lautan biru dan tebing-tebing indah. Tapi bagi Marc Marquez, Mandalika bukanlah surga balap. Ia justru menjadi neraka kecil di kalender MotoGP, tempat di mana setiap kali dia datang bukan kemenangan yang ia bawa pulang, melainkan luka, kekecewaan, dan catatan kelam. Kutukan Mandalika, 3 tahun berturut-turut tanpa finish. Mari kita tarik garis waktu ke tahun 2022. Tahun pertama Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP setelah resmi masuk kalender balap dunia. Semua orang antusias. Penonton Indonesia menyambut gembira, dan Marquez kala itu masih membela Repsol Honda menjadi magnet utama. Tapi harapan langsung pupus saat sesi pemanasan. Sebuah high side brutal membuat Marquez terpental tinggi ke udara. Tubuhnya menghantam aspal, dan dalam sekejap suasana berubah. Bukan podium yang didapat, melainkan cedera gegar otak ringan yang membuatnya harus absen dari balapan utama. Mandalika pun langsung tercatat dalam memori sebagai awal dari kutukan bagi baby alien. Tahun 2023, publik berharap Marquez bangkit. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Balapan kali itu menjadi simbol dari kehancuran Repsol Honda dan betapa sulitnya Marquez untuk beradaptasi dengan motor RC12 Foy yang semakin tak terkendali. Ia kembali gagal finish. Dan di tahun 2024, harapan mulai tumbuh lagi. Meski start dari posisi ke-12, Marquez sempat tampil cukup kompetitif. Tapi di lap ke-12, insiden kembali terjadi. Motor tergelincir, dan mimpi pun hancur. DNF lagi, 3 tahun berturut-turut. Meskipun ia sempat mencuri podium di sprint race, tapi tetap saja, balapan utama Mandalika seperti menyimpan dendam pada pria kelahiran Cervera ini. 2025, momentum emas untuk membalikan kutukan. Namun, tahun ini ceritanya berbeda. Marc Marquez kini bukan lagi pembalap Honda. Ia telah berganti warna, menyatu dengan Ducati, pabrikan yang sedang menggila di MotoGP. Setelah adaptasi cepat dan serangkaian hasil gemilang sepanjang musim, Marquez tak hanya menjadi ancaman bagi para rival, tapi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia 2025. Dan kini, lintasan Mandalika berdiri lagi dalam kalender. Tapi pertanyaannya adalah, open quote, akankah Mandalika kembali menjatuhkan Marquez atau justru akan menjadi tempat dia meruntuhkan kutukan yang sudah terlalu lama menempel? Close quote. Marquez datang ke Indonesia bukan untuk liburan. Tidak ada balapan yang emosional bagi Marquez musim ini selain Mandalika. Bukan karena fans, bukan karena eksotisme sirkuitnya, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh sejarah buruk. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengaku, open quote, "Saya tak peduli dengan rekor masa lalu. Yang penting adalah tahun ini. Saya datang ke Mandalika untuk menang." Close quote. Pernyataan itu mungkin terdengar sederhana. Tapi bagi penggemar MotoGP sejati, kita tahu, itu adalah bentuk tekad ekstrem seorang juara yang tidak mau hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kompetisi ketat, tapi Marquez lebih siap dari sebelumnya. Musim 2025 telah menunjukkan perubahan besar dalam gaya balap Marquez. Ia masih agresif, masih mengambil risiko, tapi jauh lebih kalkulatif. Kerjasamanya dengan Ducati terbukti matang. Dan walau Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Pedro Acosta terus memberikan tekanan, Marquez tak goyah. Bahkan di beberapa balapan terakhir sebelum Mandalika, Marquez tampil terengginas. Sprint race maupun balapan utama, podium terasa begitu akrab dengannya. Kini, Mandalika bukan hanya tentang finish. Ini bisa jadi titik balik perebutan gelar juara dunia. Jika Marquez menang di sini, maka ia bisa memperlebar jarak dengan rival, dan mungkin memastikan gelar sebelum Valencia. Ancaman cuaca dan tekanan mental. Namun, seperti biasa, sirkuit Mandalika punya watak tak terduga. Cuaca tropis bisa berubah hanya dalam hitungan menit. Trek bisa basah, licin, dan sangat menuntut fisik. Tahun 2022 saja, hujan deras mengguyur lintasan dan membuat banyak pembalap tergelincir. Faktor lain, tekanan mental. Marquez mungkin legendaris dalam menahan tekanan, tapi 3 kali gagal finish tentu mengendap di alam bawah sadarnya. Bahkan pembalap sekuat dia pun tetap manusia biasa. Mandalika bisa memunculkan bayang-bayang trauma yang sulit ditebak kapan munculnya. Namun, justru disitulah menariknya. Open quote, seorang juara sejati bukan hanya menang di lintasan, tapi menang atas dirinya sendiri.
close dukungan penonton Indonesia. Dan satu hal yang tak boleh diremehkan, kekuatan publik Indonesia. Meski Marquez bukan putra bangsa, tapi ia tetap mendapat cinta luar biasa dari fans Indonesia. Bendera merah kuning bertuliskan MM Seminat Titia kerap berkibar di Tribun Mandalika. Ratusan fans rela datang dari berbagai daerah, bahkan menginap di tenda demi melihat langsung sang idola. Marquez tahu itu. Ia melihat wajah-wajah harapan dari balik helmnya. Dan siapa tahu, mungkin itu pula yang akan memberinya kekuatan tambahan di atas aspal panas Mandalika. Jika gagal lagi, apa dampaknya? Tentu saja pertanyaan sebaliknya juga tak terhindarkan. Bagaimana jika dia gagal finish lagi? Jika Marquez kembali DNF, itu bisa mempengaruhi perburuan gelar dunia. Jorge Martin dan Bagnaia siap memanfaatkan setiap celah. Satu balapan buruk saja bisa mengubah segalanya, apalagi bila terjadi di fase akhir musim seperti sekarang. Dan secara psikologis, jika Marquez gagal lagi di Mandalika, sirkuit ini bisa benar-benar jadi trauma permanen dalam karirnya. Sesuatu yang bahkan seorang alien pun sulit pulihkan. Akhir sebuah kutukan atau awal legenda baru. MotoGP 2025 di Mandalika bukan sekadar satu balapan biasa. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan Marc Marquez. Apakah ia akan menambah satu babak kelam lagi dalam sejarahnya? Atau justru menuliskan babak baru sebagai pahlawan yang menaklukkan luka lama? Semua mata tertuju ke Mandalika. Semua tangan mengepal berharap dan semua jantung berdebar menyaksikan apakah si baby alien akan menaklukkan sirkuit yang selama ini menaklukkannya. Jadi, pertanyaannya sekarang, open thing. Open quote. Apakah Mandalika masih menjadi mimpi buruk Marc Marquez? Ataukah tahun ini, ia akhirnya akan berdiri di podium tertinggi di tanah Indonesia? Close quote. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update MotoGP terbaru. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, Marquez bisa pecah kutukan Mandalika nggak tahun ini? Atau malah makin tenggelam? MotoGP 2025, Marc Marquez, Hatch Mandalika, kutukan Mandalika, MotoGP Indonesia, Ducati, berita MotoGP.